SMK Negeri 1 Panyabungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Baiklah, kali ini di podcast hari ini saya Mahira Jiyani selaku host di tema promosi jurusan akuntansi keuangan lembaga dan perbankan dan keuangan mikro. Ya, di sini sudah hadir ibu-ibu cantik, dua pejabat struktural ya, masing-masing kajur dari PKM dan AKL ya. Ibu bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu kajur PKM. Nama saya Ratnasari Siregar. Saya ketua jurusan perbankan dan keuangan mikro. Saya berdomisili di Panyabungan. Ibu selanjutnya? Ya, saya Efrida SPD, ketua jurusan akuntansi keuangan lembaga. Alamatnya di Jalan Sukarame Galoga. Iya, tetanggaan kita Ibu ya. Apa kabar Ibu berdua? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Hostnya dulu ditanya, bisa ditanyakan? Iya. Jangan buat podcast kita dong. Kayaknya narasumber dan Hostnya iya, hampir sama. sama sehat ya. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Untuk pertanyaan pertama nih, ya kan, Ibu untuk kajur AKL dulu terlebih dahulu. Udah berapa lama Ibu menjabat sebagai kajur AKL di sini? Kira-kira kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Ibu Ratna sendiri? Kalau saya udah 4 tahun karena jurusan perbankan ini lebih kurangnya baru 5 tahun ya di amat SMK ini. Kalau di SMK sendiri nih, orang Ibu sudah berkecimpung di SMK 1 Panyabungan ini udah berapa lama? Ibu, kita kan sama-sama di tempat Sama. di sini. Oh, sama-sama di tempat di sini. Sama-sama. Kita TMT di sini 2003 2003 Juni. 2003. Ya, Jalan Baru 2003. 2003 Itu ya. kami masih namanya kurban itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai masa permintaannya sih sampai habis masa tugas ya. Iya. Di sini Di sini aja, aja, jangan pindah-pindahin ya, Bu, ya. Di sini aja. Tapi kalau Ibu Ratna mungkin nanti dia mau jadi kepala sekolah. Amin, Diaminkan aja. Ya, Ibu sebenarnya ini masing-masing dari Ibu kajur nih, ada nggak sih visi misi dari jurusannya masing-masing? Ya, Ada ada dong. dua. Boleh nggak? Ada ya sebagai jurusan yang lebih Iya, senior ya, senior. Iya. Oke, kalau visi misi itu tentunya harus ada. Iya. Akuntansi itu visinya untuk mewujudkan tenaga profesional di bidang akuntansi yang bisa dipakai di dunia industri dan di dunia kerja, tapi yang berakhlak mulia dan berkarakter ya. Karena sekarang dunia kerja perlu yang berkarakter. Tanpa karakter berarti dia tidak punya etos kerja, dia tidak punya tujuan, tidak kedisiplinan begitu kira-kira. Kalau dari Ibu Ratna sendiri untuk jurusan apa nih? PKM ya? Visi misinya apa nih? Ya sebenarnya kan jurusan PKM ini satu rumpun ya sama jurusan PKM. Jadi kalau visinya secara umum itu hampir sama. Lagi kalau visi daripada PKM ini menjurus ke dunia perbankan. Jadi tujuan atau visi daripada jurusan perbankan ini adalah menjadikan SMK Negeri 1 Panyabungan ini sebagai tempat pendidikan atau pusat pelatihan bagi insan-insan atau anak-anak yang akan kita didik menjadi tenaga yang siap produktif setelah dia tamat dari SMK kita ini, khususnya di bidang perbankan dan keuangan. Dari tadi kita bahas tentang visi misi ini. Sekarang kita membahas tentang tujuan. Ada nggak perbedaan antara visi misi dan tujuan dari masing-masing ini jurusan? Sama juga ya kalau serumpun itu. Ya, sama tapi beda. Kan? Kalau tujuannya dari perbankan atau jurusan PKM ini adalah membekali itu tadi peserta didik itu dengan pengetahuan yang dimana dia berbeda dari orang
pengetahuannya mengenai dunia perbankan itu, sehingga mereka nanti bisa memanage dirinya, karena di perbankan ini kan bukan hanya pengetahuan intelektualnya, tapi kepribadian juga ditempa, sehingga dia nanti bisa menghadapi dunia kerja itu yang dimana dengan sikap yang sudah terlatih. Kalau dari AKL sendiri gimana? Ya, kalau dari AKL kita juga membekali siswa untuk terampil, berpengetahuan dan bersikap dalam profesionalisme dalam bekerja, kemudian terampil mengerjakan akuntansi secara manual dan bisa mengerjakannya secara komputerisasi. Karena kalau menurut sebahagian orang, akuntansi itu katanya membosankan, susah, menghitung, banyak kerjaannya. Sekarang tinggal mudah, entry saya, entry jurnal, semua pekerjaan selesai. Yang penting kamu paham apa yang di debit, apa yang di kredit, dan apa yang bertambah, apa yang berkurang. Simpel kan akuntansi itu. Jadi nggak seperti sesulian. Akuntansi itu identik dengan kejujuran, ya. Jujur apa yang bertambah, jujur apa yang berkurang, berarti semua clear dan selesai. Tapi sebenarnya yang jujur itu yang kaya, Bu. Iya, maksudnya jujur dengan angka-angkanya. Iya, karena kalau satu aja nolnya kurang, otomatis nggak balance ya. Salah semua ya kan? Semua laporannya menjadi tidak balance, dan itu membuat tidak tidur satu malam. Berputar di situ ya. Itu lagi dari awal nih apa yang salah itu ya yang menyebabkan anak-anak gitu ya. Padahal kalau mereka udah masuk ke dunia akuntansi dan perbankan itu kelihatan asik kok ya. Kalau mereka sudah masuk dan mengerjakannya, apalagi sudah paham dikit aja, tertantang gitu menyelesaikan. Kalau dinikmati aja soal-soalnya gitu ya. Walaupun yang itu tuh nggak kelihatan duitnya gitu kan. Dan kalau memang akuntansi itu kita sudah paham di dasar, pelajarannya itu sangat mengasihkan, tidak membosankan karena tidak perlu menghafal. Kalau pelajaran menghafal itu kan itu yang sebenarnya menjenuhkan. Kalau di akuntansi itu tidak usah menghafal, kamu perlu paham dasar-dasarnya, kamu sudah bisa. Itu kira-kira bos. Oke, sekarang nih Bu, dari untuk apa namanya, untuk menunjang pembelajaran dari anak-anak KKN maupun PKN, menurut Ibu berdua nih sebagai kajur, fasilitas yang di sekolah ini sudah ada dan sudah memadai atau belum untuk menunjang pembelajaran? Kalau di akuntansi, saya rasa sebagai gurunya sudah cukup terfasilitasi dengan prasarana dan sarannya, karena ada lab khusus untuk akuntansi yang cukup untuk siswanya, dan juga untuk akuntansi manual hanya dengan menggunakan kalkulator, pensil, penghapus, itu kan hanya penunjang saja dan tidak banyak biaya. Kalau untuk PKM sendiri gimana? Saya rasa kalau untuk fasilitas di sekolah ini sudah sangat memadai. Cuma itu tadi yang namanya dunia pendidikan itu kan selalu berkembang. Iya. Jadi kayaknya sebagusnya setiap sekolah itu selalu mengikuti perkembangan pendidikan. Jadi kalau misalnya saat ini cukup labnya dengan sistem yang sekarang, nanti kalau mau tingkat lagi ya perlu ditingkatkan. Tapi untuk saat ini oke lah SMK 1 ya Bu ya. Oke sekali ya. Berarti udah memadai lah. Sudah sangat-sangat. Karena lab kita lengkap ya Bu ya. Lengkap, Komputernya aplikasinya juga sudah terisi. Aplikasi juga sudah yang terbaru ya. Kita pakai. SMK kita juga selalu update. Jadi ya benar-benar nggak ketinggalan ya. Apalagi di sini juga guru-guru IT-nya update terus tentang aplikasi yang terbaru. Bagus Iya. Jadi kemudian selain dari lab itu tadi, ada nggak sih fasilitas lain yang bisa menunjang pembelajaran siswa-siswi kita? Ya. Khususnya di AKL sama PKM. Ada, kalau di sini seperti Bank Mini ya, untuk jurusan perbankan itu
Iya. sudah dibentuk bank mini. Jadi anak-anak bisa langsung praktek apa yang didapat dari guru-gurunya, gimana sebenarnya cara dan proses kerja dari bank itu, walaupun hanya sekedar yang ya gas-gas besarnya lah gitu ya. Kalau untuk akuntansi sih pembukuan sederhana itu anak-anak sudah bisa dari kelas 1 sudah diajari. Sudah Pembukuan dipraktekkan sederhana, ya. baik secara manual atau komputerisasi. Untuk membuat laporan keuangan bisa lah, Iya. walaupun hanya baru kelas 1. Ya, oke Yang lah ya. sederhana. Baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Terkait dengan prakrim nih, untuk jurusan PKM sama AKL. Di mana aja sih Bu siswa kita nih bisa prakrimnya? Lokasinya, tempatnya di mana aja? Kalau untuk jurusan PKM sendiri, alhamdulillah kita selalu bekerja sama dan selalu kan dari awal kita sudah buat MOU ya dengan dirinya itu bank-bank yang ada di Panjabungan ini. Alhamdulillahnya mereka selalu welcome sama SMK 1 jurusannya kalau bank ya tentu perbankan. Juga instansi pemerintah ya sangat mendukung di sini. Jadi alhamdulillah kalau dilihat di Panjabungan ini, kalau untuk prakerin kita udah betul-betul oke lah seperti itu lah. Kalau untuk AKL gimana? Kalau AKL juga di perusahaan bisa, di instansi atau lembaga pemerintahan juga bisa. Karena di kompetensi yang dipelajari juga ada kaitannya dengan instansi keuangan di kepemerintahan. Maksudnya selama orang ibu menjabat nih sebagai kajur, ya kan, kajur PKM dan AKL, udah ada belum sih Bu anak kita yang pernah PKL-nya atau praktimnya itu keluar daerah kita sendiri? Ada ya. Ini udah sering Udah banget. sering ya Bu ya? Bahkan yang udah kerja di dunia usaha yang ternama banyak ya Bu ya. Iya. Dari akuntansi Iya. maupun PKL. Dan Berarti, juga- berarti intinya di apa namanya Bu, di lingkungan PKL-nya itu nggak hanya di ruang lingkup Iya. kabupaten ada dengan Iya. aja ya. Banyak. Iya. Kayak jurusan PKM ada juga ya ke band-band di luar daerah dan Panjabungan. Juga AKL ya ke usaha-usaha yang di luar Panjabungan. Dan juga sekedar info, kalau akuntansi ini di Tafsir Madinah, artinya Cabdis Padang Sidempuan, Iya. cuman SMK 1 lah yang ada LSP P1-nya. Dan ini kami sangat berbangga ya, adanya asesor akuntansi, ada Kayak 3 orang kayak ya. asesor OTKP. Maksudnya Oh iya, saya belum asesor ibu. Iya. menyusul. Iya. Seperti kita ketahui, LSP itu mengeluarkan atau menghasilkan siswa dengan sertifikat yang diakui untuk bekerja di perusahaan. Ya. Iya. Dari Tabaksel, cuman kita sendiri lah SMK 1 punya LSP ya. Berarti kalau seumpama Bu, anak-anak nih kadang kan kita lihat nih mereka belum cukup atau keuangan orang tuanya nggak mampu nih untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Mungkin dengan adanya mereka sekolah di SMK ini, kemudian mereka mengambil jurusan AKL atau PKM, dan kemudian kalau AKL ada sertifikat yang apa namanya? Yang Dalam diakui Berarti bisa nasional. langsung Iya. cari kerja dengan mudahnya. Iya. Ya. Langsung. Bisa diperhitungkan sama perusahaan. Karena LSP juga memberikan kelulusan bagi siswa memang yang benar-benar mampu. Iya. Dan kayak kita lihat ya banyak yang lulusan SMK kita ini yang memang dia sudah bekerja kayak di bank kita sering menjumpai lulusan SMK di satu Panjabungan, di kantor-kantor, juga di perusahaan ya Bu ya. Iya. Karena kita nggak sadar ketemu ibu, ini katanya lulusan kita, Iya. alhamdulillah. Itulah umurnya kalau sekolah di SMK ya. Iya. Kalau di SMK 1 ini ya. Dia siap kerja kalau Iya, kita siap kerja. kerja.
istilahnya Bu Ratna BMW, bekerja, melanjut dan berwirausaha gitu. Iya. SMK itu menghasilkan BMW, bekerja, Ya, melanjut dan berwirausaha. berwirausaha. Ya? Lebih dari punya mobil BMW nanti. Iya. Amin, iya ya. Berarti memang benar-benar istilahnya kalau sekolah di SMK tuh di kejuruan tuh memang benar-benar Iya. diasah anak-anak kita ya insya Bu. Allah. Iya. Nih, untuk ibu berdua, apa manfaat yang dirasakan siswa setelah melaksanakan prakrif? Saya keluar nih. Boleh. Boleh. Setelah prakir itu, kalau saya perhatikan ya, pribadi saya, anak-anak lebih dewasa karena sudah nyata langsung terjun ke dunia kerja atau dunia industri ya. Terus ilmu yang didapatkannya di sekolah itu mana yang dipakai di perusahaan juga sudah bisa diaplikasikannya di tempat dia prakiri. Kadang anak-anak setelah datang dari PKL malah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan dunia usahanya. Yang dilihat Iya, tempat prakirnya. Gini loh Bu, kalau di tempat prakirin saya, gitu contohnya. Kalau ibu kanjur PKM sendiri gimana nih? Iya, seperti itu kan yang dibilang ibu ini lebih bersikap anak-anak itu kan. Misalnya kalau di sekolah dia menjadi pegawai yang ini begini nak gitu, atau untuk mengerjakan ini begini. Nah setelah mereka PKL mereka kan mempraktekkan disiplinnya pegawai itu begini. Jadi ketika mereka kembali ke sekolah udah dengan pengetahuan yang sudah mereka dapat dengan praktek langsung gitu. Nah tadi kita udah ngebahas nih bahas tentang prakrif, tentang apa? Saya belum nanya nih, sebenarnya mata pelajaran di akuntansi dan di PKN itu apa aja Bu? Apakah hanya berkutat dengan keuangan saja kah? Atau dengan perbendengan saja kah? Atau gimana? Ibu PKN dulu boleh nih. Ya kalau untuk normatifnya sama dengan jurusan lain yang lainnya biasa. Ada bahasa Inggris ya ada sama PKN seperti itu. Cumanya bedanya kan di produktifnya. Di produktifnya itu. Nah kalau untuk di PKN sendiri nanti ada produktifnya yang memang pelajaran itu mengarah untuk si peserta didik itu terlatih di dalam bidang perbankan dan keuangan. Jurusnya lebih terjurus gitu ya ke perbankan dan keuangan. Gitu. Iya. Kalau Ibu Efrida sendiri? Oh iya, kalau di akuntansi itu ada pelajaran tentang produktif, menerapkan profesionalisme dalam bekerja. Itu kan sangat perlu kan? Iya. Karena siswa itu sebenarnya kalau dari SMK disiapkan untuk bekerja ya. Dan keselamatan dalam bekerja. Jangan hanya asal bekerja saja. Dan selain itu dibekali keterampilan yang dibutuhkan sekarang itu secara manual bisa, secara komputerisasi bisa. Jadi tergantung kebutuhan di tempat dia bekerja. Kalau memang dibutuhkan untuk manual, pasti dia bisa. Berarti AKL sama perbankan itu bedanya hanya itu tadi. Kalau di perbankan hanya khusus lebih menjurus lah. Tapi bukan berarti kan dipelajarin seperti akuntansi dari untuk enggak. Cuma dia lebih menjurus ke perbankan. Lebih fokusnya ke bank gitu ya. Dunia perbankan ya. Sama-sama belajar akuntansi dasar ya Dana ya. Kalau perbankan dan akuntansi itu sama-sama belajar akuntansi dasar. Kalau C1-nya itu sama semua ya. Karena memang kita serumpun sehati Iya. ya. Kita sehati ya. Saya nggak sehati ya. Dengan pasnya juga boleh. Secara OTKP. Menunjang juga ya Bu ya. Iya. Iya, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Prospek kerja bagi lulusan AKL dan jurusan PKM ini di mana aja nih Bu? Selain kalau di apa tadi di bank ya kan kalau PKM itu selain di situ di mana lagi yang bisa nih? Ya kalau prospek kerjanya itu banyak. Bukan berarti dia kalau dia jurusan perbankan dia harus di bank aja. Enggak. Dia bisa jadi selain di bank ya. Dia bisa juga bekerja di staf
konsultan keuangan, iya. gitu. Atau dia juga bisa bekerja juga di perusahaan, bisa bekerja di perusahaan instansi pemerintah ataupun swasta. Bahkan lebih terlatih ya kalau mengelola uang kan. Perusahaan-perusahaan juga bisa kayak dia kalau misalnya dia ke perusahaan nggak harus dia bagian keuangan juga enggak, Bagian administrasi mungkin ya. bisa. Jadi kalau ditanya peluang kerjanya selain ke bank, kemana-mana saya rasa bisa. Kan begitu ya Bu ya. Oh, saya Kalau setuju. AKL gimana nih? Kalau AKL ya, ini harapan saya. Harapan kita semua. Terutama saya untuk lembaga pemerintahan itu sangat mendukung itu kalau mengambil siswa akuntansi, umpamanya untuk sekretaris desa karena ada pelajarannya Iya. keuangan lembaga gitu. Saya bisa. Apalagi SMK 1 kami sudah bekali dengan materi-materi yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang sudah kita buat di lembaga sertifikasi profesi SMK 1 gitu. Proses pembelajaran di jurusan dua-dua ini, di jurusan AKL dan PKM itu lebih banyak di dalam kelas kah atau di luar kelas? Dominan yang mana nih? Ibu AKL dulu boleh? Oh boleh. Kalau menurut penglihatan dan pengalaman saya, gitu kan, dengan guru yang lain saya lihat lebih banyak di kelas, tapi lebih banyak prakteknya. Oh gitu. Kelas dan lab. Iya. Gitu. Kalau yang di luar mungkin nanti pelajaran-pelajaran seni budaya, ya Oh, kan? yang kayak gitu ya, yang apa ya, yang umum ya. Kalau ibu ke jurusan PKM gimana nih Bu? Bu Ratna? Ya kalau dibilang soal belajarnya ya banyak di kelas sih, cuma nanti untuk menerapkan atau lebih membuat anak-anak itu lebih bertambah pengetahuannya, kalau di PKM kami bawa langsung ke bank biar mereka melihat gimana sebenarnya bank itu kan. Nah, jadi mereka bisa tahu oh inilah dunia perbankan gitu saya rasa. Kemudian dari ini kita di luar dari Kajub dulu nih ya, dari segi guru produktif nih kan. Dengan proses pembelajaran itu tadi, menurut Ibu sebagai guru produktif dari PKM dan AKL itu sudah memadai belum proses pembelajarannya, entah itu dari fasilitasnya atau dari yang lain-lainnya gitu, sudah memenuhi kah ini menurut Ibu berdua? Kalau menurut kami alhamdulillah ya, saya nggak tahu di luar sana, yang kita tahu SMK ya, SMK saat ini alhamdulillah sudah, karena ya itu tadi alhamdulillah juga guru-guru yang sini sudah banyak guru-guru yang berpredikat profesional, sudah sertifikasi, dan rata-rata sudah saya lihat pengalamannya bisa bagus lah untuk menghasilkan tenaga kerja yang saya pakai kalau sudah dari sini Bu ya. Iya. Alhamdulillah bagus-bagus. Contohnya Iya. saya nggak contohnya ada yang contohnya juga. Nggak ada yang gini ya, nggak ada yang bilang Ibu ya. Ibu Ratna ini bisa aja. Kan kita harus memuji diri kita sendiri. Ibu Ratna juga ibu yang profesional. Alhamdulillah. Apalagi di perbankan, ya kan Ibu Ratna? Karena Ibu Ratna dulu di mana kuliahnya Ibu Ratna? Alhamdulillah di jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi, jadi sesuai dengan bidangnya ya. Iya. Tidak melenceng ya. Makanya muka-muka ini bukan akuntansi. Seru-serunya. Iya. Menghitung duit yang sebenarnya ada. Ya, saya nggak ada kawan. Saya nggak ada kawan. Saya juga sama TKP sama siapa nih. Iya. Menurut Ibu berdua nih, ada nggak sih rencana fasilitas apa aja di masa yang akan datang supaya proses pembelajaran jurusan AKL dan PKM itu semakin kondusif, semakin bagus, semakin baik lagi gitu. Ada nggak fasilitas yang mau direncanakan, yang mau dipenuhi? Yang perlu ditambahi. Iya, yang perlu ditambahi gitu. Oh, kalau itu sih namanya hidup ya, selalu kurang. Iya. Memang sudah cukup, tapi kalau boleh, Ada juga. fasilitasnya lebih di-upgrade ke bawah. Contohnya, Mengikuti ya. laptopnya, komputernya, printnya, infocusnya, Aplikasinya. aplikasinya, ya kan? Apanya sederhana?
Dan mungkin sangat mendukung sekali ya kalau umpamanya siswa punya fasilitas untuk belajar di rumah. Tapi mungkin sebahagian Sebagian ada, ya, sebagian sebagian tidak. ada, sebagian enggak. Alat-alat prakteknya lah dan juga itu tadi yang paling perlu itu apa, MOU kita sama dunia. Itu harus tetap kita jaga karena kita Tapi kan kita juga ada program guru tamu. Guru tamu ini kan dari dunia usaha yang sebenarnya. kita ambil benar-benar kalau kayak PKN emang guru tamunya itu dari bank. Kalau kita juga dari akuntansi, kita buat dari adminnya yang ada di perusahaan yang melakukan pembukuan kan. Jadi praktek Langsung langsung. dengan berapa pajaknya yang sekarang, tarif yang paling baru gitu kan. Kalau guru tamunya itu tentunya karena dia sudah di dunia kerja itu, tentunya pengalaman dia di dunia kerja itulah yang diajarkannya. Maka itu tadi untungnya di SMK ini ada dia program guru tamu tadi. Guru tamunya. Jadi itu sama Sekali seminggu ya, Bu Ratna? Sekali seminggu walaupun cuma 1,5 jam. Iya. Tapi anak-anak merasa percaya diri karena dengan guru tamu itu dia tahu bahwa yang dari dunia usaha inilah contohnya. Dan praktek mereka langsung kan apa yang mereka dapat dari guru gitu. Berbeda sama Oh, iya. yang guru tamunya tadi ya, Bu, ya, yang didapatkan. Tidak berbeda. Tidak Kalau berbeda. rata-rata Iya, sama. Sama lagi ya. Kalau Cuman kan langsung praktek. Iya. Tadi alhamdulillahnya Nah. SMK kita ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk perkembangan anak-anak. Itu programnya udah dari kapan itu? 1 semester bukan ya, dari bulan semester lalu ya, semester lalu ya. Dan mungkin akan berlanjut ya. Iya, insya Allah. Masih akan berlanjut ya. Hmm. Biar nanti nih apa namanya untuk menarik siswa kita juga nih. Iya, ada betul. Bisa jadi bahan ini Sudah juga ya. buat Ya. ikatan kerja sama Iya. gitu kan. Oke, baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyakungan. Inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Jangan lupa tetap tonton terus YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share channel YouTube kita di podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyakungan. Iya betul Ibu. Ibu jangan lupa ya Bu di ini ya. Dia aja saudara-saudara kita. Iya, akuntansi itu Info tidak ini susah. Silakan. Tidak menuntut magic YouTube ya, tinggal dipilih saja. Iya betul. Semua sudah terfasilitasi, Terformatisasi. Iya, karena gini semua ya. laporan-laporan akan Sudah ada. link dengan Iya. semua catatan-catatan. Karena gini kadang-kadang kita tanya sama anak-anak itu dan pas PPDB ya. Iya. Mau ambil jurusan ke sana gitu misalnya ambil jurusan ini ibu nggak tertarik dengan jurusan PKN atau kenapa aduh ibu pusing jadi mereka udah terdoktrin kalau Iya. APR dan PKN itu berhitung gitu kan karena mereka nggak tahu kalau yang dihitung kan uang itu uang dan kalau mereka sudah masuk ke dalam sangat mengasihkan ya ibu Mana tahu Iya. nanti uang yang mereka hitung itu beneran uang Iya. mereka sendiri dari uang kerjaan. karena gitu soalnya kan. kan mereka bisa memanage keuangannya. Iya, betul. Dan paling penting itu ya Ibu Rana, Paling penting apalagi untuk memanage keuangannya ya. Itu yang paling penting. Sehingga rumusnya harus save dulu, Iya, betul. simpan dulu, jangan belanja dulu ya. Kalau biasanya kan orang kan belanja dulu disisain ya. Iya. Kalau gitu nggak tersisa-sisa. Iya, harus save-nya dulu. Saya dulu baru di kredit Iya. ya, Bu. Save dulu baru macam-macam biaya, ya kan Bu Ratna? Sebenarnya memang jurusan perbankan sama paling mengasihkan kalau Iya, mereka sudah masuk ke Iya, dalam. sama dengan jurusan akuntansi, tidak membosankan, tidak terasa itu kalau umpamanya kita start belajarnya. Kadang kita sering kelupaan ya udah jam Iya. kan masih untuk kalau nggak ada ibu udah bel jam sekian baru ya Iya. kadang mereka sendiri yang kasih ya Iya. sampai Karena udah belum beres. Iya, karena Masih penasaran itu. masih ditanya ibu dikit lagi Ibu nanggung nih, nanggung. benar
juga belajar akuntansinya. Kalau katanya nggak dapat tuh kenapa bisa nggak beres? Kalau nggak dapat nggak siap-siap ibu cari penasaran gimana letaknya. Dari awal ya, dari awal nih baca gitu diperbaiki. Jadi jangan lupa ya, kita sih pelajaran yang mengasihkan. Siapa ini mau boleh dibikin dia silakan. Harus nih ibu lanjut PKM nih. Jauh perjalanan bu. Menurunnya lembah mama. Iya betul. Baiklah, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Nih, tadi ibu bilang kan memang sudah hadir di sini di sekolah kita ini namanya Bank Mini, ya kan? Itu sebenarnya program dari PKM kah atau program dari AKL sendiri? Kalau Bank Mini khususnya dari PKM, Khususnya dari PKM ibu ya. Itu untuk anak-anak PKM langsung mempraktekkan bagaimana kerjanya di bank. Jadi yang namanya bank mini walaupun dia secara mini-mini, secara kecil-kecil, proses kerjanya sudah hampir bisa dibilang mendekati proses kerja di bank. Ada nggak sih bu dampak positifnya untuk siswa AKL dan PKM Bank Mini ini, berdirinya Bank Mini ini? Kalau untuk PKM yang sangat berdampak ya. Sangat berdampak. Itu tadi saya bilang anak-anak langsung bisa praktek gimana sebenarnya dunia perbankan itu, apa aja produk jasanya, misalnya menabung, transfer, atau yang lain-lain lah gitu kan di bank ini itu langsung bisa mereka praktekkan gitu. Kalau di AKL gimana? Kalau di AKL kita memprogramkan peningkatan yang menerima sertifikat LSP. Mungkin dengan banyaknya yang menerima sertifikat, dunia kerja akan lebih banyak didapatkan anak-anak. Itu target kami ya. Karena sebelumnya siswa yang dulu mendapatkan sertifikat jumlahnya itu harus kami tingkatkan begitu kalau bisa gitu. Jadi tadi kan tanya host tuh, apakah Bank Mini ini ada manfaatnya untuk AKL? Gitu Ya, tentu karena itu kan satu rumpun. Iya. Nanti mungkin setelah dipraktekkan di lapangan, akuntansi juga mendapat giliran ya Bu Rata ya. Ya, karena akuntansi itu ada apanya, KL-nya. Dan di PKM itu di Bank Mini itu juga kan ada pembukuan. Bank Mini itu juga ada jurusan AKL ya. Juga bukan hanya untuk jurusan PKM dan AKL. Bank Mini itu untuk semua jurusan. Kalau bisa juga jadi anak-anak itu bisa menabung semua jurusan. Dan alhamdulillah berjalan untuk saat ini. Gimana nih antusias anak-anak dengan adanya Bank Mini ini? Alhamdulillah saya lihat antusias karena satu mereka bisa menabung, bisa menghemat uang jajan, terus nanti mereka bisa ini kan nanti dikembalikan atau pengembaliannya pada saat mereka tamat dari sini, mereka selesai ujian. Ya. Jadi mereka enggak bisa mengambil setiap saat kalau untuk tabungan wajibnya. Mereka kan udah punya pikiran nanti aku selesai dari sini udah mengantongin sekian gitu karena ada tabungan besaran tabungan wajibnya. Iya. Jadi anak-anak lah yang karena bisa manage keuangan ya. Biar mereka bisa mengatur keuangan. Enggak cuma beli bakso, Iya. beli bakwan. Save dulu, save. Jadi uang jajannya itu bisa disimpan kan. Dan mungkin bisa juga nanti ketika mereka nabung sekarang ini saat ini untuk kelas setelah tamat nanti mungkin bisa entah itu dia mau berlanjut kuliah, keuangan orang tuanya juga. Nih untuk ibu berdua, pola dan metode belajar mengajar di jurusan PKM dan AKL itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri belum? Ya kalau akuntansi sudah sesuai ya, karena kita punya klaster namanya. Kalau akuntansi itu klasternya itu untuk
manual dan klaster untuk komputer sudah dibekali. Untuk manual dan elektroniknya ya. Iya, elektronik komputerisasi maksudnya. Dan pelajaran yang diberikan ke anak-anak pun sesuai dengan perkembangan ilmu yang mereka butuhkan. Jadi saya rasa sudah sangat ya Bu ya, sudah sangat, karena kita pun kurikulum yang kita berikan itu sesuai dengan kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Iya, buktinya kayak ini tadi AKL dan perhitungan di bank nggak hanya manual, langsung praktek komputernya gitu. Berarti memang yang menunjang ke dunia kerja, dunia industri gitu ya, memang betul-betul iya. Kayak aplikasi bank ini itu memang aplikasi yang sudah kita kita apakan ke bank. Oh gitu. Oh iya. Sudah kita koordinasikan. Berarti aplikasi yang dipakai kita di sekolah ini bukan aplikasi abal-abal ya Bu, memang benar-benar yang di bank itu ditaruh di sini gitu ya. Kan kita memang kerjasama kan. Dan kita kan sudah sesuai dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi CNSP ya. Nah, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Payamungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ibu dua nih, mengingat kita kan udah mau dekat nih menerima mahasiswa baru. Iya. Ya kan? Ada nggak sih Bu tips atau kiatnya untuk mencari siswa baru yang ke jurusan AKL dan PKM untuk Ibu Epri dan Ibu Boleh? Ya, kalau tipsnya kita guru-guru ini harus lebih menunjukkan ke siswa, ke masyarakat luar, ya kan, bahwa kita itu memang jurusan yang bisa dibanggakan atau jurusan yang potensial karena bisa diterima di dunia usaha. Terus siswa yang lanjut juga banyak yang terterima dari jurusan kami loh di universitas negeri. Akuntansi itu memang cocok dengan slogannya akuntansi hebat. Kalau dengan PKM sendiri gimana? Ya, kalau PKM seperti yang dibilang Ibu juga tadi ya, kita jangan salah satu adalah kita promosikan. Kita kenalkan kepada masyarakat jurusan kita ini loh sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Kadang kan yang kasih kita waktu promosi itu kan kita dapat kadang-kadang masyarakat itu gini, apalagi kita yang di daerah ya, kecuali yang waktu di kota-kota ya. Gini, ketika kita bilang jurusan perbankan, mereka asumsinya begini rata-rata, Bu, bank itu kan hanya untuk kalangan yang gitu ya. Seharusnya salah, justru bank itu untuk kita-kita yang kita begini nih gitu ya, yang memang mau memanage keuangan gitu. Dan kalau kita udah punya uang lebih ya kita manage lagi, kita mau ini, kita mau itu kan bisa. Dan pokoknya seperti kita ini kan, kita harus betul-betul bisa memanage keuangan kita biar kita tidak kewalahan dalam menghadapi semua, misalnya cita-cita kita apa, kedepannya prospek kita apa. Kalau sudah kita pintar memanagenya, salah satu dengan mengertinya dunia perbankan. Jadi ketika kita promosi, kita benarkan pendapat mereka itu. Kita benarkan, oh nggak begitu Ibu, nggak begitu Bapak, begini ya gitu. Jadi ada tantangan tersendiri gitu dalam promosi itu. Ibu, ada yang mau ditambahin Ibu? Ya jangan lupa ya, bagi yang melihat podcast Media Master satu ini, kalau ada familinya atau saudaranya, segera sertakan dan percayakan ke kami jurusan akuntansi Dan PKM, karena kita banyak guru profesional, juga fasilitas yang sangat percayakanlah juga lingkungan anak belajar yang belajar yang alhamdulillah nyaman, tenang. Dan untuk kakak-kakak kelas karena sekarang kan kakak-kakaknya yang membimbing adiknya ada namanya kakak asuh, adik asuh gitu. Infokanlah kalau akuntansi itu memang jurusan yang hebat. Iya benar kan? Iya. Itu saja.
Aduh, nggak terasa ya Bu, udah mau di penghujung acara nih. Sayang sekali, maksudnya sedikit sekali waktunya ya. Baiklah sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ibu, dua pertanyaan terakhir. Coba Ibu promosikan nih masing-masing jurusan Ibu secara gamblang, secara meriah, secara apa lagi nih, secara hebat untuk masing-masing jurusan. Gimana nih caranya? Biar makin banyak nih siswa-siswa kita nih masuk ke jurusan SMK ya. Iya benar. Untuk Ibu, ini dulu Ibu PKM, jurusan PKM. Hai semua, mau menjadi insan yang kompeten dan berkualitas di bidang perbankan dan keuangan. Mari bergabung bersama kami di SMK Negeri 1 Panjabungan, tentunya di jurusan perbankan dan keuangan. Perbankan dan keuangan istimewa. Iya, mantap. Ayo. AKL ya, Gimana nih AKL nih? Untuk yang mau masuk tingkat SMA, SMK, kamu pilih SMK saja. SMK 1. Khususnya akuntansi ya. Iya. Karena akuntansi itu membimbing kamu untuk belajar yang berketerampilan, ya, bukan belajar saja. Belajar yang berketerampilan sehingga kamu siap ke dunia kerja dan siap ke lanjutan atau perkuliahannya. Kami akan memberikan semua fasilitas dan kebutuhan yang kamu butuhkan. Dan memang akuntansi itu Hebat. Iya. jurusan terfavorit. Khususnya di SMK Khususnya di SMK satu. Keren ya, satu hebat, satu istimewa. Iya. Hebat dan istimewa. Iya, ada tandingnya ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir Ibu. 3 kata untuk podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan dari Ibu Efrida. Ya, saya kan tahu sejarahnya master ya. Kita juga ikut berjuang di sini. Dan saya rasa media master ini sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Iya. Keren dan backcamp. Itulah kalau saya lihat podcast Media Master SMK 1 Panjabungan. Oke. Kalau Ibu Kanjeng PKM Ibu Rana sendiri gimana? Ya, Apa nih 3 tiga kata? kata ya? Iya. Hebat, mantap, jauh. Hebat, mantap, jasa. Oke. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Mungkin. Iya. Demikianlah podcast hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang telah meluangkan waktunya dan hadir di studio podcast kita. Mohon maaf apabila pertanyaan saya ada salah kata, kemudian jamuan kami tidak pada tempatnya. Nantikan channel podcast berikutnya dan tonton terus channel kita. Podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan. Jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Ibu. Sarangi. Istimewa. SMK 1 ya, jangan lupa akuntansi. Iya. Dan PKM.